Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Rizkia Rahma dari kelas Biologi C. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang Umar bin Khattab dan tipe kepemimpinannya, yang terdiri dari biografi Umar bin Khattab, kebijakan Umar bin Khattab, dan tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Oke, kita ke slide pertama, yaitu biografi Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu memiliki nama asli Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih rumpun dari suku Quraisy. Khalifah Umar bin Khattab itu bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat atau badan yang besar dan kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Umar memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab, yang pada saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan pada saat itu putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai peminum berat. Namun setelah menjadi Muslim, beliau tidak lagi menyentuh alkohol sama sekali. Meskipun saat itu belum diturunkan larangan untuk meminum khamr secara tegas. Kemudian cerita bagaimana bisa Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Oke. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar beraksi sangat antipati terhadap Nabi Muhammad. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Nah, namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nuaim bin Abdullah. Dan beliau memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar bin Khattab telah memeluk agama Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Quran surah At-Toha ayat 1-8. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya. Namun, Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Adiknya itu meminta Umar bin Khattab untuk melihat apa yang adiknya baca. Kemudian ketika Umar bin Khattab membaca, beliau sangat terguncang oleh isi Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Rasulullah, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Kemudian cerita ketika hijrah di Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Rasulullah serta para pengikutnya untuk berhijrah ke Yastrib yang saat ini Madinah. Umar juga terlibat dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai orang yang disegani oleh kaum muslimin pada masa itu. Selain karena reputasinya yang pada masa lalu memang terkenal sejak memeluk Islam, Umar juga dikenal sebagai seorang yang terdepan yang selalu membela Rasulullah SAW dan ajaran Islam pada
kesempatan yang ada. Bahkan, beliau tanpa ragu menentang kawan-kawan lainnya yang dulu ikut bersama Umar menyiksa para pengikut Rasulullah. Kemudian, bagaimana ceritanya Umar bin Khattab bisa menjadi khalifah? Nah, pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasehat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Jadi, ceritanya Umar bin Khattab bisa jadi khalifah itu karena ditunjuk atau sebagai wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid. Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638 Masehi, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun 17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Kemudian ada wafatnya Umar bin Khattab. Umar wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 664 Masehi. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu atau Fairuz yang merupakan seorang budak yang sangat fanatik pada saat Umar yang fanatik. Dibunuhnya itu ketika pada saat Umar memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Itu tadi adalah biografi tentang Umar bin Khattab. Kemudian ke slide selanjutnya yaitu kebijakan Umar bin Khattab. Pertama di bidang politik. Setelah menerima baiat dari masyarakat Islam, hal pertama yang dilakukan Umar bin Khattab adalah memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan Panglima tertinggi Islam dan menggantinya dengan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa alasannya? Nah, alasan utama Umar bin Khattab memberhentikannya itu karena adanya kecenderungan dari tentara Islam untuk mengagungkan panglimanya. Khalid bin Walid itu selalu ditakdirkan menang oleh Allah, sehingga prajuritnya selalu memujanya. Alasan Umar bin Khattab memecat Khalid bukan karena Khalid tidak bisa memimpin, melainkan untuk menjaga akidah umat yang saat itu mulai berpaling dari Allah karena
mereka sangat mengagumi Khalid bin Walid. Ketika Abu Ubaidah berangkat dari Yarmouk, beliau membawa tentaranya ke arah Marj as-Safar dan mempunyai keinginan keras untuk mengepung kota Damaskus. Sesampainya di sana, ada berita tentang bantuan musuh dari Homs dan berkumpulnya tentara Romawi dari Fihil dari daerah Palestina. Dengan hal itu, Abu Ubaidah bingung mana yang harus dihadapi terlebih dahulu. Kemudian, Abu Ubaidah mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab untuk menanyakan perkara ini. Lalu Umar memerintahkan untuk menyerang Damaskus terlebih dahulu. Sebab wilayah tersebut merupakan benteng negeri Syam dan ibu kota pemerintahan mereka. Abu Ubaidah menugaskan kepada 10 pasukan untuk berangkat ke Fil. Setiap kepala pasukan memimpin 5 pemimpin regu dan pemimpin umum seluruh pasukan Umaroh bin Mahsyi. Mereka berjalan dari Marj as-Safar ke Fil. Gabungan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dengan mudah dapat menaklukkan daerah-daerah yang mereka lewati. Satu persatu wilayah kekuasaan Romawi dapat ditundukkan. Kota Damaskus dapat direbut dari musuh. Kemudian kota-kota lain seperti Hims, Kinsrin, Lazikia, Hab dan semuanya terletak di Suria Utara dan Akka, Yafa serta Hozah yang terletak di bagian selatan dari Asia Kecil atau sekarang dinamakan Turki itu jatuh ke pasukan Islam. Oh ya, tadi lupa belum saya jelaskan di bidang politik itu ada 4 penaklukan, yaitu penaklukan Syam dan Mesir, penaklukan Palestina, penaklukan sekitar Palestina, dan penaklukan seluruh Persia. Yang saya jelaskan tadi itu adalah penaklukan di Syam dan Mesir. Kemudian yang ini adalah penaklukan di Palestina. Oke, kemudian yang kedua adalah penaklukan di Palestina. Gerakan para tentara tersebut kemudian dilanjutkan untuk merebut Palestina. Pada saat itu, wilayah Palestina masih di bawah kekuasaan Romawi. Strategi untuk merebut kota ini adalah dengan mengepung dan memblokade dari hubungan dengan luar. Dengan demikian, Yerusalem terisolir dari daerah-daerah lain. Pengepungan terhadap Yerusalem terjadi cukup lama. Pada tahun 638 Masehi, sebuah delegasi keluar dengan damai antara kedua belah pihak, tetapi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah disepakati dengan adanya genjatan senjata antara dua belah pihak. Yang kedua adalah Yerusalem hanya akan diserahkan kepada penguasa tertinggi pihak Islam. Dan yang ketiga, sisa pasukan Romawi diizinkan menuju Mesir tanpa hambatan dari pihak Islam. Persetujuan tersebut kemudian disampaikan oleh Khalifah dan permohonan agar Khalifah Umar datang untuk menerima penyerahan Yerusalem. Dan pada tahun 638 Masehi, penyerahan kota suci itu dilakukan dari Patriarch Soporius kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah penaklukan sekitar Palestina. Pada saat itu, Mesir merupakan wilayah Romawi yang sangat strategis, baik dari politik maupun ekonomi. Namun, penduduknya masih merasakan keresahan akibat tekanan dari penjajahan Romawi. Mesir bagi umat Islam memiliki arti yang sangat penting. Sejak tahun 639 Masehi, satu persatu daerah yang berada di bawah kekuasaan Mesir ditaklukkan. Gerak maju para tentara Islam tidak mendapatkan perlawanan dari Mesir. Justru banyak yang membantu. Dengan jatuhnya Iskandaria, perlawanan juga sudah
akhir. Makaukis menyatakan takluk dan bersedia membayar jizyah. Peristiwa penaklukan terjadi sekitar tahun 642 Masehi. Setahun setelah itu, kota-kota pantai dapat ditaklukkan. Kemudian yang keempat adalah penaklukan seluruh Persia. Penaklukan wilayah Persia meliputi daerah Al-Jibal, Merv, Ahwas, Susa, Nihawan, dan juga yang terletak di wilayah Persia Utara. Wilayah di seberang Sungai Amu dan Persia bagian timur laut juga dapat direbut dengan mudah. Perluasan wilayah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun dalam waktu yang cukup relatif singkat. Daerah yang dikuasai umat muslim bertambah menakjubkan. Semua karena hasil dari usaha para panglima tentara Islam dan juga atas kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian kita ke slide, jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Dan kita akan lanjut ke slide yang kedua, yaitu di bidang ekonomi. Peraturan ekonomi yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sesuai dengan kemaslahatan negara. Baitul Mal atau Bait al-Mal itu merupakan badan pembendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pada masa Nabi, Baitul Mal memang sudah ada, tetapi pada masa Umar bin Khattab ini, Baitul Mal itu diefektifkan kembali. Kemudian, dan ketika pada masa Khalifah Umar, pengawasan pejabat keuangan yang telah diangkat adalah Abdullah bin Arqam sebagai pejabat tertinggi dan dibantu oleh Abdurrahman bin Ubay dan Mu'aqib. Untuk kestabilan dari sektor ekonomi, Umar bin Khattab meningkatkan sumber kas negara yang bersumber dari yang pertama adalah zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan kaum muslimin sesuai ketentuan syariah. Yang kedua, jizyah, yaitu memberikan keringanan kepada kaum duafa dan laki-laki lanjut usia yang tidak bekerja dari kalangan non-muslim. 3. Kharaj, yaitu pajak penghasilan dari tanah pertanian yang ditaklukkan. Kemudian humus, yaitu pajak penghasilan dari tanah pertanian yang ditaklukkan. Yang kelima adalah usyur, yaitu pajak dari tanah pertanian milik negara. Dikelola umat, pajak pedagang non-muslim di wilayah Islam. Jika belum jelas, ini bisa dibaca lagi yang di slide ini. Jika belum jelas, bisa ditanyakan. Kemudian, ke slide ketiga, yaitu bidang keagamaan. Nah, pada bidang keagamaan yang pertama itu adalah kebijakan pertamanya adalah sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab, tetapi Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama yang memerintahkan para umat muslim untuk menghidupkan suasana-suasana pada bulan Ramadan. Nah, pada saat dari zaman Nabi, itu kan sebenarnya udah ada sholat tarawih, tetapi hanya dilakukan oleh sendiri-sendiri. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada malam itu Umar bin Khattab itu mengumpulkan semua umat Islam yang lagi sholat tarawih itu dikumpulkan. Kemudian diperintahkan kepada mereka untuk berjamaah. Dan saat itu Ubay bin Ka'ab adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Sebenarnya kan tadi udah ada sejak pada zaman Nabi. Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk berjamaah karena pada saat itu sholatnya hanya sendiri-sendiri. Jadi intinya Umar bin Khattab itu cuma menyuruh untuk berjamaah. Karena pada saat itu sholatnya itu masih sendiri-sendiri.
Kemudian yang kebijakan kedua pada bidang keagamaan adalah hukum cambuk untuk para peminum khamr. Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali menetapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali untuk para peminum khamr. Sebelumnya pada masa Rasulullah itu hanya 40 kali. Kemudian pada masa Khalifah Umar dilipat gandakan menjadi 80 kali. Nah, Umar bin Khattab itu menetapkan hukum secara adil. Ketika itu anaknya ketahuan meminum khamr, kemudian anaknya sendiri juga dihukum oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu menetapkan hukum secara adil. Kemudian yang ketiga adalah melarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau disebut dengan kawin kontrak pada masa Nabi Muhammad SAW sampai pada masa Abu Bakar itu diperbolehkan. Namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu dilarang. Umar melihat praktek dari nikah mut'ah itu hanya menjadi pemuas hasrat birahi kaum laki-laki dan merugikan pihak wanita. Oleh karena itu, Umar melarang pernikahan mut'ah. Kemudian adalah mengesahkan talak 3, baik sekaligus atau terpisah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan 2 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab, talak 3 hanya dihitung 1 mas'ud dari kata talak 3 adalah pengucapan kata talak 3 dalam satu kalimat. Namun pada zaman Umar bin Khattab ketika itu ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3, maka talak yang jatuh dihitung talak 1. Kemudian yang kelima adalah penetapan tanggal Hijriah. Banyak pendapat ketika sedang menentukan penanggalan Hijriah ini. Ada yang mengusulkan menggunakan Romawi, rujukan kalender Persia, tapi banyak pendapat juga yang tidak setuju. Akhirnya, semua sepakat dengan melihat berapa lama Rasulullah hidup di Madinah. Dan ketika itu, Rasulullah hidup di Madinah selama 10 tahun. Maka, pencatatan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun ke-16 setelah Hijriah. Kemudian itu tadi kebijakan-kebijakannya. Ada 3 bidang, yaitu politik, ekonomi, dan keagamaan. Kemudian yang slide selanjutnya adalah tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, di tipe kepemimpinan Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab memiliki kepemimpinan yang karismatik dan demokratis. Sebelumnya saya jelaskan, kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor penentu yang menjadi tolak ukur dalam pemerintahan. Tipe kepemimpinan juga sangat penting untuk difahami dan dimiliki setiap orang. Seperti tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik dan demokratis. Umar bin Khattab berdasarkan konsep Weber, tipe kepemimpinan karismatik itu terletak pada hal baik atau sifat individu yang patut dicontoh, seperti memiliki sifat yang jujur, cerdas, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Umar bin Khattab memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik dapat dilihat dari sebuah peristiwa ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah. Beliau berbicara di hadapan kaum muslimin. Umar menyampaikan bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang sangat berat. Bisa sebagai tugas dan sebagai amanah, dan bisa juga sebagai ujian. Setiap urusan harus bisa diselesaikan oleh khalifah dengan baik. Khalifah juga harus memilih orang-orang yang benar-benar bisa memegang amanah.
Dari peristiwa itu dapat dilihat bahwa Umar bin Khattab memiliki daya tarik tersendiri. Beliau mampu meyakinkan kepada bawahannya untuk dipercaya penuh terhadap Umar bin Khattab dengan sifat keras yang dia miliki. Umar bin Khattab, tipe kepemimpinan Umar bin Khattab selain karismatik adalah demokratis. Demokratis adalah tipe kepemimpinan yang sangat ideal antara pemimpin dan yang dipimpin sama-sama harus saling menghargai. Pihak pemimpin memandang dan dipimpin sama-sama. Antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus sama-sama saling menghargai. Pihak pemimpin memandang bahwa pihak yang dipimpin harus dihargai dan dihormati dengan cara memberi nasihat dan juga tanggung jawab yang sama penting untuk pemerintahan yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau membutuhkan kritikan dari bawahannya untuk dijadikan bahan introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam memegang amanah jabatan. Umar menganggap bahwa jabatan ini adalah tugas yang sangat berat. Umar tidak berani melakukan penyelewengan sedikit pun saat menjabat sebagai khalifah. Umar juga meminta kepada seluruh rakyatnya untuk mengingatkan ketika dia melakukan kesalahan, sekecil apapun. Umar bin Khattab memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis dapat dilihat dari peristiwa pada saat penetapan tahun baru Hijriah di poin keempat itu ya. Banyak pendapat yang berbeda tentang penetapan tahun baru Hijriah. Akhirnya kan demokratis, jadi dia itu menampung semua usulan pengikut-pengikutnya. Dan akhirnya semua sepakat dengan melihat berapa lama Rasul hidup di Madinah. Rasul hidup di Madinah selama 10 tahun. Maka pencatatan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah, yaitu tahun ke-16 setelah Hijriah. Peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa Umar memiliki tipe kepemimpinan demokratis adalah ketika penetapan sholat tarawih berjamaah. Umar bin Khattab adalah orang pertama untuk memberikan perintah untuk menghidupkan suasana pada malam-malam bulan Ramadan dan meminta semua umat Islam untuk tarawih bersama. Kemudian ada juga peristiwa ketika penaklukan di Palestina. Kan itu pengepungan terhadap Yerusalem terjadi dalam waktu yang cukup lama karena adanya persediaan logistik yang cukup bagi penduduknya untuk waktu yang lama. Memasuki tahun 638 Masehi, sebuah delegasi keluar dengan misi damai. Nah, dalam musyawarah antara kedua belah pihak telah disepakati penyerahan Yerusalem dengan 3 syarat. Pertama, tadi adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah Yerusalem hanya akan diserahkan pada penguasa tertinggi Islam. Dan yang ketiga, sisa pasukan Romawi ada yang diizinkan pergi untuk menuju Mesir tanpa hambatan dari pihak Islam. Oke, tadi tipe kepemimpinannya. Jadi intinya Umar bin Khattab memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik dan demokratis. Bisa dilihat contohnya di poin ke 234 itu adalah contoh-contoh jika beliau memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik dan demokratis. Oke, itu saja presentasi dari saya. Jika belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kesimpulannya itu jika belum paham, kesimpulannya ada di penutup ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.